Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Maulana Sulfani, mahasiswa Prodi S1 Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto dengan NIM 20101090 dari kelas S1 TT08C. Cita-cita saya adalah menjadi seorang konsultan di bidang telekomunikasi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konstruksi dasar percabangan atau pemilihan. Baik, langsung saja disimak ya. Konstruksi dasar pemilihan atau percabangan. Pada sebuah pemrograman terdapat beberapa konstruksi dasar, salah satunya adalah pemilihan, yang mana pemilihan berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol arah dari sebuah proses. Dengan kata lain, konstruksi dasar pemilihan digunakan untuk memilih langkah apa saja yang harus diambil atau dilakukan selanjutnya apabila memenuhi sebuah kondisi pada langkah sebelumnya. Dengan adanya pemilihan tersebut, maka program seolah-olah dapat mempunyai pikiran bercabang karena mampu mengambil keputusan selanjutnya berdasarkan kondisi tertentu. Oleh karena itu, konstruksi dasar pemilihan sering disebut juga dengan percabangan atau pengambilan keputusan. Sebuah kondisi pada pemilihan terdiri dari operasi logika yang hanya bernilai true false dan dikatakan terpenuhi jika menghasilkan nilai true dari operasi logika tersebut. Operator yang dapat digunakan untuk operasi logika ditunjukkan pada tabel. Nah, seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya. Nah, kemudian jenis pemilihan atau percabangan. Yang pertama, pemilihan tunggal, yang mana digunakan untuk menjalankan proses pada satu kondisi saja. Jika kondisi terpenuhi, maka proses yang ada di dalam kondisi tersebut akan dijalankan. Dan jika kondisi tidak terpenuhi, maka tidak ada proses yang dijalankan. Yang kedua, ada pemilihan ganda, yang mana digunakan untuk menjalankan proses pada salah satu kondisi dari dua kemungkinan yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi, maka hanya proses yang ada pada kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada pada kondisi kedua akan dilewati. Yang ketiga, pemilihan majemuk, yang mana digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi, maka hanya proses yang ada pada kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain akan dilewati. Yang keempat, ada pemilihan bersarang, yang mana terjadi ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Dengan kata lain, terdapat struktur if di dalam struktur if atau nested if. Nah, di sini saya akan membuat sebuah program dan menjelaskan flowchart tentang program saya, yang mana meliputi 4 jenis pemilihan atau percabangan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari program yang akan saya buat nanti. Nah, di sini saya menggunakan software Draw.io dengan tema pemrograman. Yang akan saya buat nanti adalah penerimaan CPNS. Baik, langsung saja. Yang pertama kita menggunakan bentuk oval ya, atau mulai, bisa dikatakan start. Nah, dari sini akan menuju ke bentuk segi 6, yang berarti pendeklarasian, yang mana di sini saya menggunakan pendeklarasian variabel global yang bertujuan untuk membaca keseluruhan pada body program. Selanjutnya dari sini akan masuk ke bentuk jejar genjang, yang berarti perintah inputan atau outputan. Nah, kemudian dari sini akan masuk ke percabangan. Yang pertama, di sini saya menggunakan percabangan tunggal. Nah, jika if sama dengan 2021, maka jika iya berarti data valid. Jika tidak, maka salah input. Selanjutnya dari sini kita akan menuju ke percabangan selanjutnya, di mana sesuai dengan tema yang saya bikin, yaitu penerimaan CPNS, maka di sini akan disuruh memasukkan nama-nama instansi yang membuka penerimaan CPNS. Nah, dari sini akan menuju ke percabangan selanjutnya. Di sini saya membuat percabangan tunggal, di mana isinya itu ada percabangan ganda dan juga percabangan majemuk. Nah, di sini jika if sama dengan 1, jika iya maka akan masuk ke bidang, di mana bidang ini adalah bidang pada tiap instansi yang kita masukkan di sini. Nah, kemudian jika tidak maka akan masuk ke if sama dengan 2. Nah, di sini dari ketika kita masukkan beberapa bidang, nanti ada percabangan lagi. Nah, percabangan di sini jika if sama dengan 1, jika iya maka akan mengeluarkan formasi sebanyak berapa serta kualifikasi pendidikannya.
Jika tidak, maka akan masuk ke percabangan. Jika if sama dengan 2, maka formasi sebanyak, kualifikasi pendidikannya apa. Terus jika tidak, itu akan masuk ke percabangan yang sini ya, sampai sini. Kemudian tadi jika if sama dengan 1, jika tidak masuk ke if sama dengan 2. Nah, di sini jika iya masuk ke bidang yang sesuai dengan instansi tadi. Kemudian di sini akan masuk ke percabangan sini. Jika if sama dengan 1, jika iya maka akan mengeluarkan formasi sebanyak berapa, terus kualifikasi pendidikannya apa. Terus ya sampai bawah, sampai if sama dengan 3. Selanjutnya, jika if tidak sama dengan 3, tidak sama dengan 2, serta tidak sama dengan 1, maka akan mengeluarkan salah input. Nah, di sini juga jika yang dimasukkan itu bukan if sama dengan 1 atau if sama dengan 2, maka salah input. Nah, dari sini akan masuk sini, berarti program telah selesai. Nah, selanjutnya dari sini saya akan mendemonstrasikan program sesuai dengan flowchart yang sudah saya bikin ini. Baik, langsung saja. Di sini saya menggunakan software DevGPP dan bahasa pemrograman C++, di mana program yang akan saya buat bertema penerimaan CPNS. Nah, program ini nantinya akan memuat struktur percabangan yang mana terdiri dari percabangan tunggal, percabangan ganda, percabangan majemuk, dan percabangan bersarang. Nah, langkah pertama saya akan membuat percabangan tunggal terlebih dahulu. Baik, langsung saja. Nah, di sini saya yang pertama membuat percabangan tunggal ya, di mana jika if tahun sama dengan 2021, maka akan mengeluarkan outputan berupa data yang Anda masukkan benar. Terima kasih. Jika yang dimasukkan itu selain 2021, maka akan mengeluarkan outputan salah input. Silahkan ulangi lagi. Nah, di sini saya menggunakan pendeklarasian variabel global yang mana bertujuan untuk membaca keseluruhan pada body program. Nah, setelah ini saya akan membuat percabangan lagi, di mana saya akan membuat percabangan bersarang yang mana di dalamnya itu terdapat percabangan ganda dan percabangan majemuk. Baik, langsung saja. Nah, di sini saya membuat percabangan
ganda ya, dimana jika proses pada kondisi pertama itu terpenuhi, maka proses yang ada pada kondisi pertama itu akan dijalankan. Jika yang pada kondisi pertama itu tidak terpenuhi atau bernilai false, maka akan masuk ke yang kondisi kedua dan kondisi pertama akan terlewati. Di sini saya juga menggunakan variabel global ya, dimana di sini instansinya ini saya masukkan di sini. Jadi biar bisa membaca keseluruhan pada body program. Pada percabangan ganda ini bisa kita lihat ya, instansi yang membuka penerimaan CPNS. Ada pemilihannya, yang pertama Kemenkumham, yang kedua BUMN. Nah, dimana misal yang dipilih itu satu, berarti kan Kemenkumham, berarti nanti yang muncul ini bidang pada Kemenkumham. Kemudian jika yang dipilih dua, maka yang muncul ini bidang pada BUMN. Nah, jika yang dimasukkan selain angka 1 atau 2, maka akan mengeluarkan salah input. Nah, selanjutnya saya akan membuat percabangan atau pemilihan lagi, dimana itu percabangannya berada di dalam sini, di dalam percabangan ganda ini. Nah, baik, langsung saja. Kemudian di sini saya sudah membuat percabangan di dalam percabangan ganda tadi ya, dan bisa kita katakan ini adalah percabangan majemuk, karena ada banyak kondisi, lebih dari 2 kondisi ya. Jadi jika kondisi 1 terpenuhi, maka kondisi 1 akan jalankan. Jika kondisi 1 tidak terpenuhi, maka akan masuk ke kondisi 2. Jika kondisi 2 tidak terpenuhi, maka akan masuk ke kondisi 3 dan seterusnya. Dan jika yang dimasukkan itu nantinya bukan 1, 2 atau 3, maka akan mengeluarkan salah input. Nah, perlu kita ketahui ya teman-teman, bahwasanya di sini data yang saya masukkan itu bukan data real sebenarnya. Jadi ini hanya sebagai sampel. Jadi nantinya jika misal user itu memasukkan angka 1 pada instansi yang membuka penerimaan CPNS, maka akan muncul sini percabangan yang if instansi sama dengan 1. Nah, jika yang dipilih nantinya 2, maka yang muncul sini. Nah, kemudian dari percabangan ini nantinya dilakukan pemilihan lagi. Nah, pemilihan pada di sini untuk memilih bidang yang dapat dipilih pada instansi tersebut. Jadi misal pilih 1, nanti yang muncul sini yang dikeluarkan outputan. Jika dipilih 2, maka ya sini dan seterusnya. Nah, terus untuk pemilihan bersarangnya mana? Nah, pemilihan bersarang itu kan struktur if di dalam if. Jadi
bisa dikatakan antara penggabungan percabangan ganda dan majemuk itu bisa dikatakan sebagai percabangan bersarang atau pemilihan bersarang. Seperti itu ya teman-teman. Mari kita tandai terlebih dahulu. Kita kasih line. Sudah bisa kita lihat ya, sudah saya kasih line atau komen. Nah, di sini adalah percabangan tunggalnya, ini adalah percabangan gandanya, kemudian dari sini sampai sini itu percabangan bersarang, kemudian percabangan majemuknya yang ini ya teman-teman. Setelah itu kita akan memindahkan percabangan tunggal ini, yang else-nya ini. Jadi dimana misal user itu memasukkan selain 2021, maka program ini tidak dapat muncul. Jadi yang dimunculkan cuman ini, salah input silahkan ulangi lagi. Tapi jika yang dimasukkan itu 2021, maka akan muncul data yang Anda masukkan benar, terima kasih, kemudian ininya juga akan muncul. Nah, baik, kita pindah. Setelah itu kita coba running. Kita kasih nama kita save. Nah, sudah muncul ya. Coba kita masukkan 2021. Nah, data yang Anda masukkan benar, terima kasih. Nah, kemudian muncul ya di situ. Misal kita pilih 1, muncul lagi. Misal kita pilih 3, nah akan muncul formasinya sebanyak 57 untuk kualifikasi pendidikannya S1 atau D3. Kemudian dalam materi percabangan atau pemilihan ini juga bisa menggunakan struktur switch case ya teman-teman, dimana switch case ini fungsinya sama seperti struktur if. Hanya saja pada struktur switch case itu membutuhkan break untuk berhenti. Jadi pada tiap kondisinya itu dikasih break agar program itu dapat berhenti, tidak jalan terus. Nah, seperti apa? Mari kita coba. Kemudian kita running. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Misal kita coba masukkan 2020. Nah, ini ya salah input, silahkan ulangi lagi. Jadi keseluruhan programnya tidak dapat muncul. Nah, misal kita coba running lagi. Jika kita masukkan 2021, nah data yang Anda masukkan benar, terima kasih. Coba kita pilih 1, nah kita pilih 2, nah bisa muncul ya informasi sebanyak kualifikasi pendidikan SLTA. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya struktur switch case ini fungsinya sama ya teman-teman dengan struktur if. Yang membedakan hanya pada break sama ini default. Jika pada struktur if menggunakan else. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, stay safe, healthy, never give up. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.